Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dari kelas PGMI 02 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini Mia akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, bimbingan konseling dapat diartikan yang kita ketahui sepakat program pelayanan bantuan yang melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-harinya secara mandiri, perkembangan secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Program bimbingan di sekolah pada dasarnya memberikan bantuan kepada anak-anak dasar, anak-anak didik untuk berpikir mengenai pilihan-pilihan menyusun yang penting dan yang akan dihadapi dalam tahap hidup di mana seseorang dapat membuat perpisahan secukupnya. Kalau bimbingan merupakan bantuan yang integral dari pendidikan, karena pendidikan merupakan sebuah proses dari perubahan yang terjadi pada masing-masing individu untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dan pendidikan juga merupakan pembangunan suatu dunia perasaan dan kesadaran. Yang konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi, melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu mengalami dirinya dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konselor merasa bahagia dan efektif melakukannya. Di sini Mia akan melanjutkan info tujuan layanan bimbingan konseling. Secara umum tujuan bimbingan dan konseling adalah bantuan individu memperkembangkan diri optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan prodi posisi yang memilikinya, atau seperti kemampuan dasar yang dimilikinya, atau seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan perjabaran tujuan tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Secara khusus tujuan bimbingan dan konseling sekolah agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 3. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan budaya. 4. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. 5. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat,
dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 6. Memperoleh bantuan secara tepat dan pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Yang mengamankan info tujuan macam-macam layanan konseling di sekolah. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat diberlangsungkan dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Bagi setiap siswa, ketidakkenalan atau ketidaktahuan terhadap lingkungan lembaga pendidikan yang ada di sekolah baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelangsungan proses belajar kelak. Bahkan lebih jauh dari itu dapat membuat tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Ya, sebab itu karena perlu diperkenalkan dengan berbagai hal tentang lingkungan lembaga pendidikan yang hal baru itu. Individu yang memasuki lingkungan baru perlu segera dan secepatnya mungkin memahami lingkungan barunya itu. Hal-hal yang perlu diketahui itu pada garis besarnya adalah keadaan lingkungan fisik atau seperti gedung-gedung, peralatan, kemudahan fisik atau materi dan kondisi kegiatan seperti jenis kegiatan lamanya, kegiatan langsung, syarat-syarat pekerjaan, suasana kerja, peraturan, dan berbagai ketentuan lainnya seperti disiplin, hak dan kewajiban, jenis personal yang ada tugas masing-masing dan saling menghubungkan di antara mereka. 2. Layanan informasi secara umum. Dengan layanan orientasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal diperlukan untuk menjalankan suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Ya, 3. Layanan menempatkan dan menyalurkan individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihannya, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Materi mereka perlu bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa
dan mengembangkan dirinya.